Dinas Perdagangan salah satu OPD yang berhasil memutus mata rantai penyebaran COVID-19 klaster Pasar Raya Padang. Target pelaksanaan swab test di Pasar Raya Padang sebanyak 1.000 sampel. Ternyata Dinas Perdagangan dapat melebihi target, yakni sebanyak 2.628 sampel, di mana yang positif sebanyak 254 orang dan negatif sebanyak 2.374 orang, 90,33%. Oleh karena itu, Dinas Perdagangan Kota Padang mendapat dana DID sebesar Rp3.867.367.000. Dana DID itu pun kini dipergunakan untuk membantu kelancaran aktivitas perdagangan serta peningkatan perekonomian pedagang pasca pandemi COVID-19. Selasa 22 September lalu dilakukan apel gabungan penyerahan hasil kegiatan DID tahun 2020. Acara yang digelar di samping kantor Balai Kota Lama itu dihadiri langsung Wali Kota Padang Mahyaldi, Asisten 2 Henrizal serta segenap jajaran Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, pimpinan Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang. Lebih lanjut dijelaskan Mahyaldi, Dinas Perdagangan Kota Padang salah satu OPD yang berhasil memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di klaster Pasar Raya. Target pelaksanaan swab test di Pasar Raya sebanyak 1.000 sampel dapat melebihi target, yakni sebanyak 2.628 sampel. Yang positif sebanyak 254 orang dan negatif sebanyak 2.374 orang. Oleh karena itu, Dinas Perdagangan Kota Padang mendapat dana insentif daerah sebesar 3,8 miliar lebih. Dengan adanya dana DID tersebut dapat membantu kelancaran aktivitas perdagangan di pasar raya.
kita menyerahkan barang-barang yang kita adakan melalui DID untuk Dinas Perdagangan. Ada sebanyak 3,8 miliar lebih alokasi untuk perdagangan dari dana DID. Dana DID inilah dana insentif yang diberikan oleh pusat kepada kita, karena kita termasuk daerah yang cukup bagus dalam penanganan COVID-19. Jadi totalnya dana kita peroleh itu 14,9 miliar. Nah, pedagang dapat 3,8. Kemudian yang kedua, tadi kita juga melaksanakan sensus pedagang ya, sensus pedagang ya, bersama dengan Bank Negari ya, dan ini data pedagang tentu sangat perlu sekali kepada kita untuk kita tahu bagaimana data pedagang, mana yang toko, mana yang kaki lima, dan kemudian mana berapa jual ikan dan semuanya. Nah, sehingga itu jelas semua kita. Nah, tentu ini juga ketika kita akan memberikan dukungan, memberikan bantuan, apalagi sekarang ini kebutuhan modal itu sangat tinggi, dan insya Allah kita akan kerjasama sama Bank Negari dan juga perbankan yang lainnya dalam rangka untuk memberikan backup, memberikan kemudahan-kemudahan kepada para UMKM kita, usaha mikro kita. Dan mungkin perbankan mungkin nanti ada asuransinya dan ada bunganya, bunga pinjamannya. Nanti bunga itu akan kita subsidi nantinya. Nah, insya Allah mudah-mudahan ini juga akan jadi upaya kita untuk memberikan dan meringankan beban. Misalnya bunganya sama insentif itu katakanlah mungkin 18% misal ya. Nah, kemudian nanti kita kasih insentif sebanyak 16%, 15%. Nah, sehingga sisanya itulah yang akan dibayar oleh UMKM yang mendapatkan bantuan. Itu makanya data-data ini sangat perlu ya, dan itu makanya sensus yang dilaksanakan oleh Bank Negari ya, dengan Dinas Perdagangan yang akan bisa berjalan dengan sebagainya. Kita harapkan kepada para pedagang bisa memberikan informasi secara lebih akurat, detail ya, sehingga itu akan menjadi bahan kebijakan kita ke depan. Nah, kemudian selanjutnya kita juga tadi ada dari dana DID itu ada pembangunan pasar. Tadi seperti contohnya adalah pasar ikan ya. Nah, itu ditambah oleh Pak Kadis, kemudian sudah dibuat tempat dulu di sana berwarna-warni atapnya. Ya, warna-warni. Jadi maksud saya itu sekarang ini sudah satu warna merah sekarang ini, ya, warna merah. Nah, mudah-mudahan insya Allah itu akan lebih rapi lagi. Nah, tadi saya lihat nih kenapa kok ini enggak nih? Oh ya, rupanya dia maju mundur. Nah, kalau sekarang ini matahari masih di sebelah timur, nah dia maju di depan. Nanti kalau matahari sebelah barat, nanti dia mundur. Kenapa? Karena memang sudah ikan. Dan kemudian juga tadi kita menyerahkan berapa bantuan dari dana DID. Kita melaksanakan perwako. Alhamdulillah kita mengucapkan terima kasih kepada Forkopimda Kota Padang. Alhamdulillah kemarin dari Pak Kapolres, Pak Dandim, kemudian Kejaksaan, dan kemudian semuanya ya turun bersama-sama, dan hari ini juga turun bersama dengan Satpol PP. Kita mengingatkan bagi masyarakat kita yang tidak menggunakan masker, ya, tidak mematuhi protokol COVID, maka kita berikan sanksi sesuai dengan perwako tersebut. Jadi yang kita laksanakan perwako, gitu kan? Kalau Perda provinsi masih di Mendagri. Mendagri kan lambat sekarang ini, kerjanya banyak. Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Andre Algamar melaporkan penggunaan dana DID tahun 2020 secara terperinci. Dana DID dimanfaatkan untuk pembuatan pos kesehatan di kawasan Pasar Raya, pembuatan landasan kontainer sebanyak 10 unit di setiap pasar, perbaikan kanopi dan pemasangan lantai pasar Tanah Kongsi, pemasangan lantai keramik di Pasar Pembantu Belimbing, Lubuk Buaya, Alai, Bandar Buat, rehab atap Pasar Simpang Haru dan Pasar Ulak Karang.
Ada banyak kegiatan dan pengadaan yang dilakukan dengan dana DED, yakni pembuatan pos kesehatan di kawasan Pasar Raya Padang, pembuatan landasan kontainer sebanyak 10 unit, pengadaan kontainer truk sampah sebanyak 6 unit, perbaikan kanopi dan pengecoran lantai pasar tanah kongsi. Kemudian perbaikan kanopi dan pemasangan roof drain pasar Bandar Buat. Pemasangan lantai keramik di beberapa pasar pembantu seperti Belimbing, Lubuk Buaya, Alai, dan Bandar Buat. Rehab atap pasar Simpang Haru dan pasar Ulak Karang. Pengadaan gerobak sebanyak 33 unit dan tenda sebanyak 74 unit. Pengadaan betor sebanyak 4 unit dan betor tangki air sebanyak 2 unit. Pengadaan alat perbengkelan, pengadaan alat listrik penerangan pasar. Pengadaan alat pembersih lantai keramik sebanyak 7 unit. Pertama kegiatan fisik ya di pasar-pasar tradisional. Yang kedua bantuan 37 tenda, kemudian gerobak masih Bang. Kemudian kita juga menyerahkan becak motor, becak sampah, kontainer juga kepada kepala PT. Ini semua bagian daripada tanggung jawab publik kami terhadap dana insentif daerah sebagai hadiah penanganan COVID yang cukup baik Kota Padang. Kita punya pengalaman buruk klaster pasar raya ya, karena itu pos kesehatan itu menjadi garda terdepan kita untuk mensosialisasikan pentingnya semua protokol COVID. Kemudian kalau ada gejala awal cepat ditangani di posko tersebut. Kalau untuk timbangan ini gimana prosesnya? Timbangan ini di bawah meteorologi untuk memastikan kenyamanan. Apabila berbelanja di pasar raya, timbangannya sesuai dengan bisa kalau ada yang ragu silahkan dicek di sini, nanti akan diantarkan oleh transit kembali kepada pedagang yang kurang pas, nanti akan ditera ulang timbangannya. Andre Algamar mengulas setelah diresmikan pos kesehatan di kawasan Pasar Raya Padang oleh Wali Kota Mahyildi. Juga di-launching e-sensus bagi pedagang pasar raya dan pasar pembantu yang nantinya akan berkolaborasi dengan Bank Nagari untuk memberikan kemudahan dalam pembayaran bagi pedagang.
secara program kami sudah melaksanakan. Jadi besok pedagang-pedagang PKL itu sudah terdata semuanya. Jadi kita bisa mendatanya nanti pedagang-pedagang PKL tersebut dengan adanya Sensus ini. Jadi semuanya ada terkoneksi nanti dengan sistem semuanya antara Bank Nagari dengan Pemerindahnya nanti. Jadi kita bisa mendata nanti nasabah-nasabah misalnya pedagang-pedagang yang butuh modal kerja. Jadi informasi dari Pak Waku maksudnya Bank Nagari siap untuk menyalurkan pinjaman kredit dengan sistem bagi hasil atau bunga yang rendah. Karena itu ada subsidi bunganya dari Pemko nantinya dan Pemprov nantinya. Jadi mungkin dalam tahap awal mungkin maksimum plafonnya bisa kita beli sampai 3 juta dengan sistem penagihan kayak ngutip lah gitu setiap harinya. Karena kalau dengan bulanan mungkin saya rasa pedagang PKL itu agak susah kan. Artinya memang kita mobile ke pasar-pasar gitu. Jadi setiap atau sistem kolektif bisa juga nanti kita bekerjasama dengan asosiasi pedagangnya nanti. Jadi itu mungkin program yang dilakukan oleh Bank Nagari untuk mendukung dari sistem pasar-pasar kita ini. Karena pasar-pasar kita ini kan banyak pasar-pasar satelit. Jadi semuanya besok terdata lagi, tidak harus ke lapangan lagi, orang pemerintah cukup dengan sistem aja.